Sebelum saya memberitakan firman, izinkan saya memberikan suatu cerita pribadi yang sedikit. 10 tahun yang lalu, saya baru ingat, 10 tahun yang lalu pertama kali saya tiba di UPH di dalam sebuah acara ulang tahun TC yang ke-10. Itu pertama kali saya ada di Grand Chapel setelah saya melihat data dan Ibu Koni mengundang saya waktu itu. Tapi saya tidak tahu acara apa itu. Saya juga tidak tahu apa itu Teacher College. Saya cuma datang untuk menikmati ulang tahun dan saya datang sebagai tamu. Tapi siang ini saya berdiri di sini berbicara kepada Bapak Ibu bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari sebuah cerita. Mungkin buat sebagian orang itu adalah kebetulan, tapi ini adalah sebuah providensia Allah. Pemeliharaan Allah ketika saya memikirkan ini tadi pagi, ternyata saya di sini 10 tahun yang lalu. Apakah itu sebuah kebetulan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pemeliharaan Allah. Sebagaimana Allah telah memelihara TC selama 20 tahun, Ia juga memelihara saudara dan saya dan kita semua yang dipanggil untuk berbagian dengan cerita ini. Tapi sebelum kita lebih lanjut untuk menikmati atau memikirkan tentang TC itu sendiri, merayakan keberadaan TC, 20 tahun TC ini, kita harus kembali kepada sebuah titik awal, yaitu di mana titik awal itu adalah Kristus. Kita tidak mungkin tidak memulai dengan Kristus. Karena ketika Kristus tidak ada pada tempat yang semestinya sebagai pusat dari segala sesuatu, maka sehebat apapun institusi ini, sehebat apapun alumni-alumninya, semua akan kehilangan makna. Tetapi ketika Kristus ada di pusat, ketika Kristus ada di tempat yang sebenar, yang seharusnya, maka segala sesuatu akan mengikuti dengan benar. Itu sebabnya teks yang tadi kita bacakan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 20 memberikan sebuah gambaran yang agung tentang siapa Kristus di Alkitab. Saudara, Kristus bukan hanyalah seorang juru selamat, sudah tentu. Tetapi Ia adalah Allah itu sendiri. Ia adalah pencipta. Ia menopang segala sesuatu. Ia penebus. Ia Tuhan atas segala sesuatu. Dan Paulus berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Segala sesuatu ditopang oleh Kristus, dan melalui Kristuslah Allah sedang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. 20 tahun itu waktu yang cukup panjang, dan mungkin akan membuat beberapa dari kita lupa kenapa lembaga ini dimulai. Saudara, lembaga bisa lupa, guru bisa lupa, alumni bisa lupa, pimpinan juga bisa lupa. Tapi Kolose mengingatkan pagi ini, jika segala sesuatu diciptakan oleh Kristus, ditopang oleh Kristus dan untuk Kristus, maka kita harus selalu kembali diingatkan mengenai hal ini. Maka pertanyaan yang penting bukanlah apa yang sudah dicapai oleh Teacher College. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apa yang Kristus telah kerjakan melalui hamba-hambanya selama 20 tahun ini. Teks ini memberi kita kerangka, bukan cuma untuk memahami keselamatan, tetapi juga untuk memahami pendidikan. Karena pendidikan juga berbagian dalam cerita Allah, dalam meta narasi Allah. Dan cerita itu kita semua mengenalnya yang terbagi dalam 4 babak utama: creation, fall, redemption, and consummation. Kita coba mengingat kembali keempat bagian ini. Yang pertama, creation, penciptaan. Kita bertanya, untuk apa guru itu ada? Untuk apa pendidikan Kristen itu ada? Saudara, hal yang pertama ketika kita membuka Alkitab, yang diajarkan di dalam Alkitab adalah bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk pendidikan. Pendidikan dimulai dari Allah, bukan dari ide manusia. Bahkan sebelum ada dosa, sebelum ada kerusakan, sudah ada pendidikan, sudah ada pengajaran. Coba bayangkan di Taman Eden,
Sebelum kejatuhan tidak ada gedung sekolah, tidak ada kurikulum, tapi sudah ada kelas pertama. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya, Ia berbicara kepada Adam dan Hawa. Ia mengajar mereka bagaimana menjadi manusia gambar Allah. Ia mempercayakan tanggung jawab kepada mereka untuk mengenal dunia, untuk mengelola, untuk menjadi regent, menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Maka dengan kata lain, pendidikan sudah ada sebelum kejatuhan. Sehingga mengajar itu adalah bagian dari ciptaan Allah, bagian daripada karakter gambar dan rupa Allah, rancangan asli, otentik Allah sendiri bagi manusia. Saudara, kita ingat bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri, tapi diciptakan untuk mengenal Allah, untuk memahami dunia ciptaan Allah, dan untuk hidup sesuai dengan maksudnya. Maka panggilan mengajar bukanlah sekedar profesi, itu bagian embedded daripada gambar Allah, rancangan Allah yang otentik bagi kita semua. Saudara, para guru ikut ambil bagian di dalam menolong manusia lain untuk mengenal Allah, untuk memahami dunia yang Allah ciptakan. Para guru menolong murid mengembangkan karunia yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing yang Allah percayakan kepada mereka. Karena itu pendidikan adalah panggilan yang kudus. Pendidikan bukanlah sekedar satu profesi dari segitu banyaknya profesi. Tapi kita ingat, jauh sebelum teacher college ada, sudah ada sang guru. Sudah ada Allah sendiri yang menjadi guru pertama. Setiap guru Kristen yang setia adalah orang-orang yang ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan ini. Saudara, apakah saudara mengajar 30 murid yang pandai dalam satu ruang kelas? Atau saudara hanya mengajar satu anak yang sulit sekali memahami satu kebenaran? Saudara sedang mengerjakan panggilan bagaimana mencerminkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap gambar dan rupanya. Saudara, inilah sebabnya teacher college dipanggil bukan cuma untuk menjadi the best teacher college in the world under the sun. Tapi teacher college dipanggil untuk bagaimana memperlakukan mahasiswa bukan sekedar sebagai calon sarjana pendidikan, tapi sedang membentuk jiwa-jiwa menjadi pendidik yang melayani Allah. Teacher college didirikan atas keyakinan bahwa mengajar bukanlah sekedar pekerjaan, tetapi sebuah panggilan. Para dosen dipercaya untuk mendidik gambar-gambar Allah. Inilah yang saya pahami, yang saya mengerti bahwa DNA Teacher College sejak hari pertama bukan untuk mencetak tenaga pengajar yang kompeten. Bukan mencetak tenaga guru yang begitu militan, tapi membentuk hati yang mau melayani Allah dengan benar. Coba pikirkan sejenak. Jika ada setiap mahasiswa yang masuk ke Teacher College selama 20 tahun ini datang membawa satu pertanyaan besar dalam hidup mereka, yang mereka juga mungkin tidak sadar, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya belajar? Dan jawabannya bukan supaya kamu dapat ijazah, dapat pekerjaan. Jawabannya jauh lebih dalam. Kamu diciptakan untuk mengenal Allah, mengasihi Dia, dan menolong orang lain untuk mengenal dan juga mengasihi Allah. Itulah panggilan seorang guru. Bukan panggilan yang kecil, panggilan yang mulia sebagai bagian dari ciptaan Allah. Dan itulah rancangan awal Allah bagi pendidikan. Tapi cerita tidak berhenti di tempat ini. Tidak berhenti di titik ini. Ada kejatuhan, ada yang rusak di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dosa masuk ke dalam dunia. Dan ketika dosa masuk, dia tidak menyisakan satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh kerusakan dosa. Dosa merusak segalanya. Dosa merusak hati, keinginan, desire, pikiran kita, semua rusak. Relasi kita dengan diri, relasi kita dengan manusia, relasi kita dengan Allah, semuanya rusak. Kasih kita menjadi salah arah.
yang seharusnya mengasihi pencipta, kita mengasihi ciptaan. Budaya menjadi rusak dan pendidikan juga mengalami implikasi yang sama, menjadi rusak. Itulah sebabnya pendidikan Kristen sejak dulu harus menegakkan satu hal atau menyadari satu hal, bahwa pendidikan tidak pernah netral. Bahwa ada sebuah cerita yang diberikan oleh sebuah kurikulum, ada sebuah cerita yang disampaikan di dalam kelas. Sistem pendidikan manusia membawa asumsi bahwa setiap manusia akan menerima cerita ini, akan membentuk orang-orang yang sedang diajar di dalam kelas. Para dosen membentuk mahasiswa, mahasiswa membentuk para guru. Maka pertanyaan kita bukanlah apakah kita sedang membentuk atau tidak, kita pasti sedang membentuk. Tetapi apa yang kita bentuk dan kepada siapa kita akan membentuk orang-orang yang dibentuk itu. Akankah mereka kita bentuk sesuai dengan kebenaran Allah atau visi-visi tandingan tentang realitas kehidupan ini? Akankah kita mengajar mereka, membentuk mereka untuk melihat diri sebagai gambar Allah atau sebagai hanya konsumen, produsen atau individu yang otonom? Saudara, dosa membuat manusia tetap percaya pada sesuatu. Dosa tidak menghilangkan sebuah kerinduan untuk menyembah sesuatu. Persoalannya, mereka menyembah pengganti Allah. Mereka tidak menyembah Allah itu sendiri. Maka berhala-berhala zaman ini bukan lagi berbentuk patung, saudara. Bukan lagi berbentuk penyembahan-penyembahan ritual seperti di zaman kuno, tetapi berbentuk status, keberhasilan, validasi sosial, penerimaan oleh orang-orang di sekitar kita, rasa aman yang dicari daripada pencapaian-pencapaian, eksistensi kita di sosial media, dan bukan standarnya Allah. Maka pendiri Teacher College memahami kenyataan ini sejak awal, 20 tahun yang lalu. Kebutuhannya, kita tidak membutuhkan lebih banyak guru. Indonesia sudah banyak guru, tapi yang dibutuhkan adalah guru yang sungguh-sungguh memahami pendidikan melalui lensa kebenaran firman. John Calvin mengatakan, lensa apa yang kita gunakan, itulah yang kita lihat. Apakah kita memberikan lensa kuning untuk melihat dunia menjadi kuning, ataukah kita memberikan lensa biru membuat dunia terlihat biru? Apakah kita memberikan para mahasiswa kita, murid-murid kita lensa firman Allah, sehingga mereka melihat semua dari perspektif kebenaran ini? Maka kita mau mendidik guru-guru untuk menolong murid menggunakan perspektif atau kacamata yang tepat, yaitu firman Allah. So, bayangkan jika ada seorang mahasiswa Teacher College 20 tahun yang lalu masuk angkatan pertama, berarti itu ya Ibu Koni, dengan cita-cita sederhana ingin menjadi guru yang baik, tapi sekelilingnya dunia di mana mereka tinggal telah menyiapkan nilai-nilai yang berbeda. Prestasi menjadi ukuran, popularitas menjadi nilai utama, dan ranking menjadi yang utama. Saudara, jika Teacher College hanya mengajarkan hal yang sama dengan Teacher College yang lain, metode mengajar yang baik, mengajarkan sesuatu yang luar biasa, mungkin kita akan menghasilkan guru-guru yang luar biasa. Tetapi mungkin mahasiswa itu akan keluar sebagai calon guru yang luar biasa, teknis luar biasa, tapi tersesat secara rohani. Saudara, karena masalah yang paling dalam, yang saya ingin semua di sini sadar dan terus ingat, bukanlah kekurangan pengetahuan. Dunia tidak kekurangan orang hebat, dunia tidak kekurangan pengetahuan. Kita bisa mengumpulkan pengetahuan hari ini, apalagi saat ini bukan masalah besar, hanya masalah jempol dan scroll, saudara sudah mendapatkan pengetahuan. Masalah yang paling mendalam yang Alkitab nyatakan adalah keberdosaan manusia.
Manusia yang tidak lagi melihat hikmat Allah sebagai sesuatu yang harus dicari. Hati yang terus berdosa dan melawan Allah. Adakah ini di dalam pikiran kita sebagai pendidik Kristen? Inilah persoalan yang paling mendasar. Maka jika setiap guru Kristen memahami kenyataan ini, maka saudara sedang tidak mengajar murid yang kekurangan informasi. Saudara mungkin tidak sadar murid saudara lebih pintar dari saudara. Bahkan lebih hebat untuk mencari informasi yang juga tidak perlu mereka tahu sebetulnya. Saudara, kita sedang mengajar murid untuk mengerti, memahami bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Dan hati yang terus melawan Allah. Menyadarkan mereka, di dalam keseharian mereka, mereka sedang melawan Allah. Oleh karena itu saudara, pendidikan yang terbaik, atau kurikulum yang terbaik, atau institusi apapun yang terbaik tidak pernah dapat menyelamatkan manusia yang terus melawan Allah. Sehebat apapun kita, tidak mungkin bisa menyelamatkan dunia berdosa. Hanya Kristus yang bisa. Saudara, jika kita berhenti sampai di sini, sampai di kejatuhan ini sebuah cerita yang penuh dengan frustasi. Karena masanya terlalu besar. Siapa yang bisa mengubah hati manusia? Siapa yang bisa mengubah hati yang begitu jahat dan melawan Tuhan? Kita terlalu kecil, masalah terlalu besar. Tapi puji Tuhan, Alkitab tidak berhenti sampai kejatuhan. Alkitab maju lebih lanjut lagi, dan inilah yang menjadi inti dari Injil. Bahwa Kristus, pribadi Allah kedua, berinkarnasi, masuk ke dalam sejarah. Bukan hanya sekedar untuk membuat kita menjadi lebih baik. Bukan membuat kita hidup lebih nyaman. Atau membuat kita bertambah pandai. Tapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa yang mengikat kita. Dari kuasa dosa yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, respon yang tepat kepada Injil adalah bertobat. Bertobat dari segala pencarian makna dan identitas kosong oleh dunia ini. Dan percaya hanya Kristus melalui karyanya yang dapat memulihkan apa yang telah dirusak oleh dosa. Saudara, Kolose menceritakan ini. Bahwa rencana penebusan Allah jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Melalui Kristus, Allah sedang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini bukan cuma masalah pribadi saudara atau gereja, tapi segala sesuatu. Termasuk keluarga, komunitas, budaya, dan juga pendidikan. Pendidikan yang jatuh di dalam dosa juga ditebus oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya pendidikan Kristen itu berbeda. Pendidikan Kristen bukanlah sekedar sekolah berlabel Kristen. Bukan sekedar menambahkan kegiatan rohani ke dalam pendidikan sekular. Di zaman saya dulu sekolah, begitu banyak orang berlomba-lomba bikin sekolah Kristen. Padahal dia bukan orang Kristen. Karena apa? Karena cuan, saudara. Bikin sekolah Kristen itu laku di zaman itu. Karena kami tidak mau masuk sekolah negeri. Cuan. Saudara, sekolah Kristen bukanlah sekedar Alkitab menjadi lambang, menjadi gambar. Alkitab ditempelkan ke dalam pelajaran matematik. Alkitab ditempelkan ayat Alkitab ke dalam pelajaran sains. Atau yang penting ada chapel, ada kebaktian, maka itu sudah menjadi sekolah Kristen. Padahal pendidikan, filsafat di baliknya tetaplah sekular. Kekristenan hanya menjadi hiasan rohani. Itu bukan Christ-centered education. Itu adalah Christ-tempered education. You cuma tempel saja. Saudara, pendidikan Kristen dimulai dari satu keyakinan yang jauh lebih mendalam. Yesus Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidup kita. Kristus Tuhan
atas semua bidang studi yang kita ajarkan. Dan semua kebenaran adalah milik Tuhan. Maka setiap kebenaran baru bisa kembali menemukan maknanya ketika kita bicara atau menemukannya di dalam Kristus. Maka semua pembelajaran seharusnya kembali merujuk kepada Kristus. Dan inilah seharusnya yang menjadi salah satu atau goal utama dari teacher college didirikan. Membawa kembali jiwa-jiwa yang terhilang, yang hidup di dalam keberdosaan ini kembali kepada Kristus. Maka saudara boleh menjadi guru yang hebat, berdiri di depan kelas, tetapi tanpa menginjili mereka, saudara telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbagian dengan cerita Allah. Saudara harus sadar, saudara dosen atau guru, ada orang yang jauh lebih hebat dari saudara dalam apapun juga. Dan generasi berikut akan jauh lebih pandai. Karena itu ketika kita tidak memberitakan Kristus di kelas, itu adalah kesia-siaan yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Maka setiap pengajaran di ruang kelas harus mengarahkan setiap murid melihat kepada Kristus. Ketika saat ini bulan Mei banyak lulusan, banyak graduation, apa yang murid-murid kita ingat? Apa yang mahasiswa-mahasiswa kita ingat? Guru saya lucu, guru saya baik, guru saya imut. Atau mereka mengingat guru saya mengajarkan saya tentang Kristus. Guru saya membawa saya kepada Kristus. Saudara boleh begitu hebat dengan pencapaian saudara. Saudara boleh memenuhi seluruh KPI saudara, tapi tanpa pernah sekalipun memberitakan Kristus, menolong mahasiswa dan murid untuk melihat dunia dengan kacamata Allah. Saudara tidak mengerjakan panggilan saudara sebagai guru Kristen. Maka setiap dosen mengajar dengan setia, hari demi hari. Dan seringkali, saya rasa bukan seringkali, selalu melelahkan. Betul Bapak Ibu? Setiap guru mengulang penjelasan yang sama. Mungkin ada yang harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan mengirim murid yang butuh 7 kali dijelaskan, tetap tidak mengerti. Mungkin relate dengan beberapa Bapak Ibu guru. Tapi ketika kita terus bersabar menghadapi murid yang sulit diajar, yang memberontak dan menguji batas kasih kita sampai limit terakhir, saudara. Sampai sudah mendekat lagi di sini, saudara. Saudara sedang berbagian bagaimana Tuhan juga mendidik kita. Kalau Tuhan sama dengan saudara, dia juga berkata dengan sama. Saya sudah sampai di sini sebetulnya. Tapi kesabaran ini membayangkan sebuah atau seorang pengukir yang sedang mengukir di atas batu yang keras. Lama, melelahkan, dan hasilnya tidak selalu terlihat. Tetapi Kristus sedang bekerja melalui tangan-tangan saudara sebagai pendidik Kristen. Mengukir hati yang batu, yang mungkin tidak akan saudara lihat sampai saudara selesai hidup ini. Karena sepenuhnya ada di dalam kekekalan. Maka pada akhirnya yang mampu mendidik anak-anak perjanjian dengan sempurna bukanlah guru Kristen. Kita hanya menjadi alat di tangan Tuhan. Bukanlah institusi Kristen dengan kurikulumnya yang hebat. Melainkan Allah sendiri melalui Kristus di dalam rohnya yang kudus. Saudara, babak terakhir dari cerita Allah adalah consummation. Suatu hari Kristus akan datang kembali. Suatu hari segala sesuatu akan dijadikan baru. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah saudara mengaku dan bertelut dengan sukacita, atau saudara mengaku dalam ketakutan karena saudara menyadari Dia adalah Tuhan? Apakah saudara berlutut karena menyembah dengan sukacita, atau saudara berlutut sebagai tahanan yang harus mengakui siapa Tuhan di muka bumi ini? Maka sejarah yang sedang terus bergerak maju, secara tidak sedang berputar-putar tanpa arah,
adalah sedang menuju kepada sebuah pemulihan total daripada ciptaan Allah yang rusak dan akan dibawa pemerintahan Kristus. Dan sampai hari itu kita semua dipanggil untuk melayani dengan setia di setiap bidang kehidupan ini. Saudara, menjadi guru mengambil bagian di dalam sejarah penebusan Allah. Menjadi guru menjadi berbagian di dalam sejarah kerajaan Allah. Tetapi menjadi guru bukan menjadi juru selamat. Menjadi guru bukan membuat dunia lebih baik lewat pendidikan. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Tetapi sebagai guru, saudara bisa mengambil bagian di dalam rencana ini. Menolong generasi berikut untuk hidup setia di bawah pemerintahan Kristus. Maka setiap kelas kiranya boleh menjadi kesempatan untuk menunjukkan hal ini. Karena mengajar menjadi bagian daripada pengembangan kerajaan Allah. Advancing the kingdom of God. Maka setiap lulusan yang dikirim oleh Teacher College boleh mengambil bagian dalam berbagai-bagai tempat di muka bumi ini. Ada yang melayani di Jakarta, ada yang melayani di Papua, kota-kota kecil, ada yang melayani di international school, sekolah Kristen ataupun sekolah negeri. Semua menjadi saksi tentang Kristus, untuk mengajar tentang Kristus. Setiap bulan Mei ada pengumuman di TC. Itu adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang penuh tangisan dan tawa. Dan malam sebelumnya saya selalu menerima message, saya takut ke Papua, Pak. Saya bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tahu saudara takut. Tapi juga ada yang mengirim message yang berbeda, saya takut tidak dikirim ke Papua, Pak. Karena saya mau ke Papua, Pak. Saya menerima begitu banyak message dan saya hanya bisa berdoa dengan istri saya. Lihatlah, orang-orang ini punya tujuan yang berbeda, tapi Tuhan yang menentukan mereka. Maka saudara, dimanapun saudara tempatkan, ini bukan klise. Kalimat ini saudara-saudara sering dengar. Dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Seorang guru akan membentuk satu kelas. Ratusan guru akan membentuk sekolah. Ribuan guru akan membentuk generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Karena itu penting bahwa pelayanan Teacher College tidak diukur hanya dari lulusan, tetapi dari pengaruh, dari influence yang melalui para murid yang diajar oleh lulusan-lulusan tersebut. Dan kelak murid-murid itu mengajar murid-murid yang lain. Terus bayangkan satu alumni Teacher College yang mengajar di sekolah kecil di pelosok, tapi dia mengajarkan Kristus, maka dia mengajarkan Kristus dan karyanya. Dia menjadi guru yang terbaik di mata Tuhan. Dan ketika dia dengan setia mendidik murid-murid ini terhadap kebenaran, 10 tahun kemudian mungkin satu muridnya menjadi guru. Dan melihat apa yang diajarkan oleh guru sebelumnya, dia mengerjakan hal yang sama. Mungkin 20 tahun kemudian murid itu menjadi pendeta, atau menjadi misionaris, atau menjadi orang tua yang setia mendidik anaknya di dalam Kristus. Saudara, sudah banyak murid-murid yang diajar oleh alumni Teacher College juga sedang menggumulkan atau sedang dididik di seminari untuk menjadi hamba Tuhan. Dan itu adalah alumni-alumni yang dididik oleh alumni-alumni Teacher College. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Banyak orang besar akhirnya berusaha untuk diingat sebagai orang besar. Tetapi pada akhirnya hanya beberapa ratus tahun. Itu pun kalau mencapai. Tapi ketika kita mengerjakan panggilan kita, maka Kristus akan mengingat kita. Bahkan sampai kekekalan. Karena hanya kekekalan yang akhirnya akan memperlihatkan hasil kerja kita. Hanya kekekalan yang akan memperlihatkan bagaimana Kristus melihat setiap tindakan tangan kita. Setiap air mata yang kita keluarkan. Saudara, jadi mengapa Teacher College harus ada? 20 tahun yang lalu, Tuhan memanggil bapak-bapak, ibu di depan ini, termasuk founder, di dalam providensianya, memanggil bapak ibu untuk mendirikan Teacher College. Yang menarik sekali tadi Ibu Koni katakan, sudah take off baru dibangun. Itu suatu hal yang luar biasa. Saudara, ini adalah sebuah tindakan iman,
Saya juga mendengar kisah di masa lalu, bagaimana ibu dan bapak, Ibu Connie dan Pak Jonathan harus bolak-balik ke kantor polisi. Itu hal yang luar biasa. Tapi tidak ada orang yang bisa mengerti mengapa itu harus terjadi. Dan 20 tahun telah berlalu, Pak Jonathan, Ibu Connie dan semua para pendiri tempat ini. Kita melihat Kristus terus menopang. Melalui generasi yang berganti, melalui tantangan pendidikan yang tidak semakin mudah dan semakin sulit, melalui realitas budaya yang terus melawan Kristus. Tapi Kristus tetap sama, Kristus tetap juru selamat, Kristus tetap memperdamaikan kita dengan Allah, Kristus tetap menopang kita semua. Maka saya pikir tujuan Teacher College bukan sekedar untuk menghasilkan lebih banyak lagi guru. Untuk apa menghasilkan lebih banyak guru kalau guru-guru ini tidak mengajar tentang Kristus? Tapi tujuannya untuk menghasilkan guru-guru yang sungguh-sungguh memahami seluruh cerita besar Allah, yaitu creation, fall, redemption, dan consummation. Bahwa pendidik yang mengakui, menyadari Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidup, bahwa mengajar itu adalah sebuah panggilan, bukan sekedar sebuah pekerjaan. Bahwa pendidikan untuk melayani rencana besar Allah yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Maka selama 20 tahun Tuhan sudah menopang visi itu. Bukan karena Teacher College sempurna, bukan karena tidak pernah ada kelelahan atau tantangan atau hari-hari yang sulit, tapi karena Kristus begitu setia, berkenan memakai para hamba-hamba, para pendiri, para dosen, para leader untuk terus mengerjakan pekerjaan yang besar. Dan kita bersyukur bukan untuk 4.000 lulusan TC, tapi kita bersyukur untuk kesetiaan Kristus kepada Teacher College. 4.000 hanyalah sebuah angka, tetapi kemeliharaan Allah melampaui angka yang kita punya. Saudara, sebagai penutup, kita hidup di zaman yang berubah dengan cepat, teknologi melaju dengan cepat sekali, AI sudah menguasai dalam berbagai macam kehidupan, industri, ekonomi, dan budaya. Pengetahuan berkembang lebih cepat. Saya tidak yakin saudara bisa lebih cepat daripada pengetahuan yang berkembang saat ini. Kita mengejar, kita mungkin ketinggalan. Tetapi kalau kita ingat bahwa kebutuhan kita atau panggilan kita bukan memenuhi informasi buat mereka, tapi kebutuhan kita adalah untuk mengerti tentang penebus keberdosaan kita dan kebutuhan untuk berrekonsiliasi dengan Allah. Karena itu misi pendidikan Kristen tetap sama 20 tahun yang lalu, atau hari ini, atau 20 tahun ke depan, bahwa kita perlu memperkenalkan, memproklamirkan Kristus yang agung. Saudara, teknologi bisa mengubah bangsa, pendidikan bisa mengubah, tetapi hikmat yang di dalam Kristus itulah satu-satunya yang bisa mengubah hati manusia berdosa. Semua cerita yang baik bisa menggugah hati, tapi hanya Kristus yang bisa menggubah hati manusia. Karena itu, kita merayakan bukan kesuksesan, bukan pencapaian, bukan pengaruh, tapi kita merayakan Kristus yang setia, yang begitu setia memelihara dan memimpin Teacher College ini. Kiranya Allah terus membangkitkan guru-guru yang mengasihi Kristus, membawa calon-calon mahasiswa TC yang bersiap dididik untuk mengasihi Kristus, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi guru-guru yang akan memperkenalkan Kristus, melayani kerajaan Allah, guru-guru yang mau menolong generasi berikutnya untuk menemukan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang kepadanya manusia dapat diselamatkan. Dan Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Hari ini kita punya data yang saya punya 4.173 alumni, ya Ibu Yeni, untuk setelah wisuda yang lalu. Telah melayani seluruh Indonesia dan dunia. Itulah jejak kesetiaan Allah.
terukir satu demi satu di ribuan ruang kelas. Tetapi keyakinan ini ada pada Yesus Kristus yang telah memimpin. 20 tahun yang lalu karya ini dimulai karena anugerahnya. 20 tahun kemudian karya ini terus berjalan karena kesetiaannya. Ketika kita merayakan 20 tahun sore hari ini, Teacher College, kita sedang merayakan Kristus. Kita sedang merayakan karya Kristus dan kesetiaannya bagi pendidikan Kristen di Indonesia. Kiranya segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian hanya bagi Kristus.